واهدنا دان دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dari Allah kita bisa berkumpul di rumah yang penuh keberkahan ini. Walaupun jauh kita bisa tetap bersama hadir walaupun puta-puta, ujungnya lewat sobok juga. Dan itulah hikmahnya rumah jauh supaya makin jauh mencari, dan mencari itu adalah nilai langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama kita hormati, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita diizinkan Allah berkumpul di rumah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini di rumah ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Yang pertama sekali, karena kita masih di awal tahun, untuk mengisi masa-masa yang akan datang, yang bagi kita yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita untuk selalu kita mempersiapkan untuk yang akan datangnya. Apa yang harus kita lakukan, apalagi sekarang berada satu di awal tahun, yang kedua itu di bulan apa nih Bu? Arabnya tua. Udah tekan adrile. Dan 27 Rajab itu jatuhnya nanti pada hari Senin 27. Rajab ini adalah bulan yang pengantar untuk sampai kepada Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya ada doa Nabi menyampaikan bahwa di bulan Rajab ini yang harus kita perbanyak, satu adalah biasakan terus perbanyak amalan yang kita lakukan, puasa sunnah, puasa Rajab. Yang kedua, amalan sholat dirutinkan, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, dan terutama sholat itu berjamaah. Nah, biasakan kayak gitu. Apalagi kalau awak rumah yang dake masjid dan musola. Jadi ternyata amalan-amalan itu adalah membuat kita untuk pembiasaan di bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pelihara itu. Perbanyak kita, kalau setidaknya Senin Khamis kita jaga puasanya itu. Salat jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, perbanyak selalu baca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Al-Quran itu di handphone masing-masing juga bisa download di situ. Kenapa kita melihat handphone itu bisa kita setiap waktu bertahan sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari.
Makanya jago lalu siapa panja dulu. Kenapa kita tidak mempergunakan itu cara seperti itu tuh untuk amal soleh dan amal kebaikan kita? Itulah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu jauh dari kita, maka kita bisa melihat kepada yang namanya HP atau handphone yang ada bagi kita itu. Membaca di sana. Jadi puasa sunnah kita jaga, amalan sholat kita pelihara, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian tilawah Al-Quran. Semua itu banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah amalan yang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai itu kita abaikan. Kenapa seperti itu? Contoh Al-Quran. Rasul menyatakan iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran. Janganlah rumahmu itu dijadikan hanya sebagai kuburan. Jadi artinya apa? Perbanyak baca Al-Quran di rumah. Apalagi kalau ada rumah-rumah baru. Perbanyak baca Al-Quran di situ. Awak yang baca? Oh, rumah baru ya? Oh, bisa baru babue, bisa baru tinggal. Terserah bahasanya yang dipakai. Yang penting baca Al-Quran di rumah tuh. Karena nanti rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya itu nanti yang bersarang, yang ada di dalamnya adalah jin, seton. Dan itu bukan untuk takui-takui, enggak. Itu memang itu kejadiannya. Kalau ada rumah awak tuh 5 kamarnya, 2 kamarnya, 3 kamarnya, isi ketiga-tiganya. Jangan ada yang sampai yang kosong. Karena kalau ada yang kosong itu nanti dia tinggal di sana jin. Nah, kan banyak kesurupan itu kan gara-gara itu. Jadi baca Al-Quran. Mau tadarusan di dalamnya terserah, mau awak saja yang baca surang-surang silakan. Nah, apalagi entar lagi kita akan Ramadan sambil persiapan Ramadan. Jadi tilawah Al-Quran. Apakah kita punya target harus khataman, silakan. Mulai dari Alif Lam Mim sampai akhir nantinya. Nah, setiap waktu kita baca Al-Quran agar kita nanti rumah yang kita diami itu mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah Al-Quran namanya itu. Nah, jangan kita sibuk nonton, main HP, tetapi amaliah-amaliah yang lainnya kita tinggalkan, kita abaikan. Itu rugi itu. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kita sering meruqyah. Itu ada itu. Itu rata-rata rumah itu tidak tepat guna. Hanya sekadar digunakan tempat tidur, lalu tempat bermain, tempat istirahat dan lain-lainnya. Aktivitas amal kebaikan tidak dilakukan di rumah itu. Maka rugi sangat kita itu. Maka biar rumah lama ataupun rumah baru. Rumah baruku sebenarnya karena belum pernah ditempati oleh manusia. Makanya kita awali dengan hal-hal yang sifatnya yang baik-baik. Jadi puasa sunnah perbanyak. Kemudian sholat dipelihara, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan yang terpenting di dalam rumah itu lakukan seluruh aktivitas itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Mau aktivitas apa saja dalam rumah itu selalu simbolkan dan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hias itu kan rancak hias sana itu. Ibu yang memajang lebih pandai macam itu. Jangan hanya sekadar dipajang saja. Ibu, pajang lebih pandai macam itu. Iya, termasuk awak nan datang itu kan, lebih pandai macam itu kan. Allah Muhammad. Itu yang ketik-ketik itu ayat kursi, ayat kursi, level ayat kursinya itu yang perlu. Tuh, itu sangat luar biasa itu. Ayat kursi itu hebat. Itu penangkis. Kalau ayat kursi itu diwiridkan, insya Allah kita ndak akan diserang oleh yang namanya setan itu, jin itu. Karena itu adalah sebagai benteng pertahanan. Nah, anak-anak kecil
Jadi kalau ada anak-anak apa tasapo bahasa kampungnya namanya tu, ya serupanya semacam ndak perlu ke dokter-dokter, awak saja yang manuan. Bacakan saja ayat kursi. Ambil air putih ya, bacakan situ, minumkan sama dia itu kan. Selesai itu. Insyaallah. Awak kadang-kadang kan ndak pede loh. Ndak percaya. Layalah percaya tapi ndak pede gitu kan. Biasakan saja, insyaallah enggak apa-apa. Jadi perbanyak agar kita ini sebagai pengantar awal tahun ini untuk menuju tahun berikutnya atau hari-hari berikutnya. Karena memang Allah menyampaikan kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esoknya. Hari esok itu hari masa depan kita. Masa depan itu ada dua, masa depan untuk masih hidup dan masa depan kita setelah kehidupan di dunia ini. Itulah amal soleh kita. Ada yang mau tanya, Ibu? Boleh? Nggak makan oleh? Kalian tidak mau nunggu dari Ibu ya? Nggak. Biasa itu, nggak masalah. Karena kita itu kan berjarak. Ambo sangko kok arah ke Pojo, ke Gunung Pangilon juga gitu kan. Saya dibuka di map. Woi, menunjuk jauh kan ini mas. Makanya apa jam 1:30 tadi gitu kan. Salat zuhur tadi di Baitur Rahmah gitu. Yang akan ada tanyakan boleh. Jadi syarat untuk mengisi tahun yang akan datang itu, mengisi tahun-tahun ini, satu, dijaga perbanyak puasa sunnah. Ibu-ibu, bapak, amal soleh yang akan menolong kita nantinya. Tidak ada yang lain daripada itu. Apalagi situasi zaman kondisi yang seperti ini sekarang. Nah, makanya kita jangan terlalu mementingkan dan mengejar kehidupan dunia ini tanpa meninggalkan akhirat kampung yang abadi kita. Nah, sekarang itu kan ada kejadian kebakaran atau dibakar di apa? Di Amerika, LA gitu kan. Ya, ada juga yang bersyukur, ada juga yang apa gitu kan. Iya, ada juga yang tidak bersedih gitu kan. Itu kan biasa itu. Setidaknya itu penyebabnya kalau mau membacanya dua. Mungkin tak baca lain, mungkin ada juga gitu. Satu, ucapan adalah si Donald. Kalau tidak dibebaskan Sandra yang ada di situ, maka sebelum saya dilantik, saya akan menjadikan neraka di Palestina dan Gaza. Nah, itu nanti ada dalam Al-Quran itu dalilnya tuh, makaru wa makarallah. Dia punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi rencana Allah itu adalah yang terbaik. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ada, kisah kaum Madian itu ada. Madian itu Nabi Shu'aib. Kisah Korun itu ada, Fir'aun itu ada, lengket di situ sedonya itu. Nah, kalau Korun itu kan dia menganggap dirinya kaya, serba ada, dia polisi dunia. Nah, jadi kalau Amerika dibandingkan dengan si Fir'aun belum apa-apanya. Bahayalah dulu Fir'aun, bisa menghidup dan mematikan manusia. Tapi akhir kehidupan bagaimana? Habis sudah. Hanya dengan air, hanya dengan tanah rata. Nah, rangkah masuk dalam selesai. Kalau kaum Madian itu Nabi Shu'aib itu kaumnya itu dia serba ada juga, kemewahan diberikan tetapi tidak bersyukur, hukum dipermainkan. Apa yang terjadi? Itu datang percikan api dari langit. Sama sekarang itu, tidak apa bedanya. Ada awan hitam, dia berselilung situ, percikan api menyembar karena kering, panas. Suhu panas kan di situ kini kok. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Ibu, tidak ada yang kebetulan. Dalam Al-Quran itu ma khalaqtaha zabatil. Apa saja kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Punya hikmah dan punya makna. Nah, kita ambil saja hikmah dan maknanya. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadikan muhasabah diri bagi orang-orang yang zalim. Jadi tidak ada bagi kita tidak apa-apanya. Maka manfaatkanlah titipan-titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, silakan ada yang mau tanya. Lah panjang pengen ibu nampaknya tuh. Tanya Pak Ustaz. Ya.
misalnya kan Pak Ustadz, awak kan merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keinginan awak. Atau awak ikhlas menerimanya Pak Ustadz, tapi masih ada kadang-kadang dalam hati tapi pikir jadi yang kembali terjadi yang awak ikhlaskan itu Pak Ustadz. Apa itu awak kufur terhadap nikmat Allah Pak Ustadz? Satu, sebelum mengambil keputusan itu, sholat dulu, namanya istikharah. Menetapkan pilihan itu. Kalau Allah ditetapkan, itu pilihan awak, ternyata tidak sesuai dengan harapan, baru yang kedua, tawakkal 'alallah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, bahasa kampungan sabia bidari namanya itu, baru serahkan kepada Allah. Itu keputusan yang terbaik. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, itu yang terbaik, kita harus qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa yang diberikan, berarti itu yang terbaik. Kalau masih ada belum menerima, berarti kita belum ikhlas, atau ikhlas itu belum maksimal. Nyo ada ikhlas ko sebelum dilakukan, ikhlas saat melakukan, ikhlas sesudah melaksanakan atau melakukan. Artinya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bukan yang terbaik lagi itu. Inilah yang terbaik. Jadi kita harus menyerahkan semuanya. Dan awak harus siap menerima itu. Enggak ada ndaknya. Kalau seandainya awak enggak siap menerima, nyo ndak ya ke jawab doh. Ndak ke jawab tuh, atau ndak ke sampai ke awak doh gitu. Kita jadi mau ndak mau, kita harus mau, maka ikhlaskan. Maka yang terbaik itu tidak ada kata lain adalah ikhlas. Nanti lawan daripada ikhlas itu kan ada riya begitu. Gitu. Ndak mau menerima atau berbuat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan semuanya. Agar yang kita lakukan itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berat iya, kadang-kadang awak ndak siap menerima gitu kan. Iya, masih terpikir-pikir ya. Udah bebaskan saja, lepaskan, ndak usah dipikirin. Ndak usah pikirin. Kalau nanti akan awak pikiran akan menjadi bebannya dia awak taruh gitu kan. Dan itu akan membuat awak beko ndak namuh lalu, mata ndak namuh lalu, badan kurui. Jong-jong awak beko ndak seminggih lah dong. Ba pikiran yo gitu kan. Beko jam 3 hari malam ndak yo lalu, ba tu masih terpikir jo gitu kan. Udah, ndak usah dipikirin. Kalau memang itu berupa orang gitu kan, berarti itu ndak jodoh awak tu doh. Gitu caranya. Kalau berupa benda itu betul ndak rezeki awak tu doh. Masih ada rezeki lain yang terbaik dalam pandangan Allah. Itu orang-orang yang ngaji itu, orang-orang yang tauhid itu seperti itu. Harus ikhlas kita. Nggak boleh ndak. Kalau ndak ikhlas, ndak redho kita menerima, ada 3 konsekuensinya. Apa kata Allah? Malam tardha bi qada'i, siapa yang ndak redho atas qadaku. Itu yang tadi itu. Iya, walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku. Walam yasbir ala balai, siapa yang ndak sabar atas ujianku. Konsekuensinya harus kita tanggung, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi ini. Falyakhruj min tahtis samawati wal ardh, silakan keluar diusia dari kolong langit dan bumiku. Kamu awak kapai? Enggak ada. Kepiaman mana itu punya Tuhannya, punya Allahnya. Kamu ayo enggak ada. Jadi kita hanya 3 tadi, sabar, ridho dan syukur. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah akan memberikan yang terbaik. Yang lain habis? Enggak makan oleh? Ya, ayo Bu. Masalah ikhlas tadi ya. Iya Bu. Kita melakukan sesuatu itu kan diawali dengan niat ikhlas. Ya. Apapun yang kita hadapi. Ya, tadi kan harus diikhlaskan atau sabar kita menunggu apa yang diberikan. Iya. Misalnya kita nih ya mungkin apa-apa sudah beda dengan ibu-ibu mungkin. Ya, betul. Misalnya kalau seandainya ada anak kita misalnya nih ya, ya. Belum juga jam sekian belum pulang misalnya nih kan tuh terpikir awak sehingga awak tak mau ngalok dan menjalan hanya pulang. Iya betul. Kalau malah pulang dengan baik, ya. Itu alhamdulillah berarti sekalian kan gitu. Iya. Tapi menjalang inyo sampai ke awak tuh ya memang terpikir awak sampai apa ya. Iya. Itu memang ya. Baik,
Yang dimaksud dengan ikhlas di sini artinya secara hukum alam sunatullah manusiawinya awak tetap berusaha. Kalau anak belum pulang ya dicari, ditelepon, ini itu sunatullah memang kayak gitu. Bukan menerima oh kok pulang lah kok nanti ya, karena bukan gitu. Bukan gitu konsep pemahamannya, tapi kita bagaimana makanya konsepnya kalau awak jo anak go Bapak Ibu, kalau di rumah memang awak terapkan itu kapai kama kapai josiah bayi. Kalau memang ada kekhawatiran bagi awak, ndak usah. Besok hari masih ada. Anak awak kan laki-laki 3 tu ah. Kalau indak ke awak tu indak, karena awak ayah ya. Awak mandehnya. Jadi kalau indak ke ayah, mandeh jangan beko manolo. Ma dak boleh dia ayah ada sini. Apa istilah beko biar mang kecil. Ah tu ndak bisa tu doh. Tu masalah tibu tu. Bacoka amak jawab beko itu kan. Jadi ndak bisa kayak gitu. Ba kecaya ndak boleh dah udah besok aja. Aman. Kalau anak lah tak pojoknya ndak dapat belaan. Tapi kalau ada dibela, oh iyalah ndak nyoleh. Nya nikek-nikeknya. Beko akhirnya ndak bagus. Jadi artinya kalau anak kita memang belum pulang, itu tetap kita secara syariatnya kita tetap usaha, ditunggu, dicari atau gitu, dikomunikasian gitu kan. Kemudian buat perjanjian. Kalau nya punya handphone, contohnya kan kamanyo jambara pulang. Itu harus kayak gitu. Jo anak ini kayak gitu Bapak Ibu. Jambara pulang. Kalau lewat jam sekian, ndak aja pulang lah dong, ditelepon. Kalau lo situ atau ke pulang? Ya kan sengaja mah kenapa ya, Pak? Hah? Kunci pintu. Itu caranya. Makanya buat komen sebelum pai itu buat dulu. Lewat jam sekian, pintu kunci. Bah, kapai kini yo tu besok. Atau nyo pikir. Oh, sebantanya mah besok selesai. Itu caranya. Kalau ingin panjang, ancak besok. Dah ada. Bapak Ibu, perjalanan malam itu jauh lebih rawan ketimbangan dengan perjalanan siang. Berat, rawan, risiko banyak. Makanya awak harus dengan anak itu berjalas-jalas, berjale-jale. Supaya anak awak ndak lo kambang-kambang kampi baru awak menaponya anak utun dalam perjalanan tun awak polo gitu kan. Soal setiap perjalanan anak itu sebaiknya orang tua itu harus redho dan ikhlas supaya tidak ada timbul permasalahan sudah itu. Kalau orang tua kok mengutu anak baik, kok panjang masalah sudah itu. Doa orang tua itu nanti beko bermasalah beko. Jadi sebaiknya secara syariat kita tetap usaha. Ibu, kalau anak awak belum pulang tetap kita telepon, kita cari itu bagaimananya gitu kan. Sampai dia pulang. Sama, kalau awak mana kayak gitu jo. Kadang awak cari di mana. Putawa mana. Tapi sia. Apalagi nyoba kawan-kawan gitu kan. Nah, jadi makanya anak-anak kini ke perlu awak banah gitu kan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh semuanya, taat kepada Allah dan Rasul dan berbakti kepada orang tuanya. Kita sebagai orang tuanya. Mungkin selain yang lain masih ada, Bu? Nah, itulah dingin soto itu. Ya, baik, mungkin demikian saja karena waktu kita sebentar lagi azan asar mepet juga. Mohon maaf. Kita awali tahun ini bismillahirrahmanirrahim. Kita tatap masa depan kita masih panjang. Mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan selalu, banyak amal-amal soleh agar kita menjadi hamba-hamba yang berbakti, hamba-hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita yang sakit cepat sembuh, yang jauh mudah-mudahan beliau sabar, anak-anak kita istiqomah selalu dalam menimba ilmu pengetahuan baik yang berada bersama kita ataupun yang jauh dari kita. Demikian saja, Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandoa langsung atau selesai tiang lo? Ayo, bekau sarang doa kok jangan-jangan tak seru lo kan gitu kan.
Minum dah. Oh, udah kopi ya. Oh iya. Sampai sampah di situ